Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Pandeglang yang saya hormati, Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yang saya hormati, dan rekan dari BPBK yang saya hormati, serta anak-anakku yang Bapak cintai dan sekaligus Bapak banggakan. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya selaku MC atau pembawa acara untuk menyampaikan agenda acara pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan, kemudian yang kedua sambutan, kemudian yang ketiga dilanjutkan dengan pemaparan materi dari pemateri pertama sampai nanti menjelang pemateri yang kelima. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji dan tasyukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana bahwa kita sampai detik ini, sampai menit ini masih diberi kesempatan Allah untuk menghirup udara, diberikan kepercayaan untuk kita mengenang di dunia ini berkat daripada nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, yaitu nikmat sehat. Buka dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketika ibu bilang selamat pagi, maka kalian jawab pagi gitu. Harus semangat ya, karena masih pagi. Oke. Selamat pagi. Nah, setahu saya kelas itu angkatan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas yang paling galau antara 1, 2, dan 3 adalah kelas 3. Betul nggak? Galau apa? Pertama, lulus semua yuk gitu ya. Bukan 2. Kemudian yang kedua, yang mau kuliah bakal keterima nggak kuliahnya? 2 muadibahnya. Ini tentang orang pesimis nih. Yang ketiga, yang mau kerja juga sama. Saya ngelamar kerja, keterima nggak gitu ya. Akhirnya ketakutan itu ditambah akhir kan kelas 3 itu yang mungkin punya pacar kelas 2 atau kelas 1 kan mau tinggal tuh mau lulus ya. Itu sebelum lulus udah diputusin sama ceweknya. Ada kelas 3 nih cowoknya misalnya atau ceweknya tuh karena udah bentar lulus diputusin sebelum lulus. Ada nggak? Oh ini. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi 3 tahun saya melewati SMA Negeri 7 Pandeglang dengan berbagai kisah dan cerita ya. Kedengaran yang udah kenal nggak? Oke. Saya boleh berbangga saya menjadi lulusan SMA 7 Pandeglang. Selain di pendidikan nih saya boleh sombong dikit ya. Saya itu juara bertahan ranking 2. Bener saya. Aneh, semester 1, kelas 1, semester 1, semester 2 ya kan? Kelas 2, semester 1, semester 2, kelas 3, semester 1, semester 2, saya bertahan di ranking kedua. Dan siapa ranking pertamanya? Perempuan. Cuma yang paling tua apa saya ya. Pajar apa? Ya. Jadi itu teman-teman ya. Oke, itu boleh berbangga lah dalam hal belajar gitu ya. Kemudian ada satu hal yang juga menjadi kebanggaan saya. Saya ketua OSIS SMA Negeri 7 Pandeglang. Ada ketua OSIS di sini? Ketua OSIS? Malu sih. Ketua OSIS udah lengser. Ex OSIS SMA Negeri 7 Pandeglang tahun
2022. Kalau saya ex ketua OSIS SMA 7 Pandeglang tahun 2011. Sama-sama alumni bro. Iya kan cuma satu orang kan. Jadi kalau Indonesia dipimpin oleh Jokowi presiden, kalau SMA 7 Pandeglang dipimpin oleh saudara Kepala. Oke lah, ya kepala dulu gitu ya, baru oke lah di siswanya kita. Oke teman-teman, itu jadi hal-hal dalam hal pendidikan, organisasi, alhamdulillah saya lewati di SMA 7 Pandeglang ini. Dan sebelum ada video nanti yang diputar, sebelum ada pemaparan PowerPoint, nih kan teman-teman kelas 3 ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu ada beasiswa yang namanya bidik misi. Beasiswa kurang mampu berprestasi, jangan miskin ya. Menurut mencapai orang yang tidak mampu, tidak tahan menahan pedihnya mencari ilmu, maka dia harus siap menahan pedihnya menahan kebodohan. Lebih baik kita perih mencari ilmu daripada kita perih dengan menikmati kebodohan. Saya tidak terlalu dekat. Oke. Berarti kita harus ada jarak ya. Saya pendidikan terakhir di bidang kesehatan perawat. Kalau disebut di kampung itu mat. Ada yang disunat oleh bengkong? Ada. Pasti gede itu. Kesehatan itu ada perawat, mantri, bidan. Tapi laki-laki tidak boleh masuk bidan ya, karena sekarang ada undang-undang terbaru bahwa kebidanan itu adalah seorang perempuan. Siapa namanya? Kalau misalnya Pak Kemet saking semangatnya saya ingin masuk kebidanan, pas ditolak. Ada kedokteran. Ada kedokteran, di Untirta ada. Kemudian banyak, ada analis, ada bagian gizi, itu kesehatan. Jadi ketika misalkan teman-teman udah lulus nih, saya masuk ke kuliah. Kalau ke yang umum silahkan, kalau mau ke kesehatan bisa kesehatan lingkungan, bisa perawat, bisa dokter, bisa analis. Kalau laki-laki tidak boleh bidang, kalau perempuan silahkan bidang. Karena sedikit pengalaman, saya dulu bermimpi pun tidak pernah kuliah di kesehatan. Saya bermimpi pun tidak pernah, artinya saking pimualen bahasa orang Jawa. Saking pimualen, ternyata tadi setiap orang memiliki jalan masing-masing dan kadang jalan itu kita tidak tahu. Sedikit cerita, saya di sini IPA. Ada yang di sini IPA? Ada yang IPS? Saya ingin tahu dulu, apakah di sini ada yang mau masuk ke kesehatan? Tidak ada? Coba angkat tangan. Tag yang relevan, ya ini kan bisa ya di hashtag itu ya, dimasukkan hashtagnya, masukkan hashtag yang menurut kalian orang itu akan nyari. Misalkan cara nyemir atau membersihkan sepatu. Ketika kalian butuh membersihkan sepatu, kata apa yang perlu yang akan kalian tulis di YouTube? Kata apa? Kalian tinggal tuliskan di situ. Karena ya orang lain juga ketika mencari itu kurang lebih kayak kalian dengan kata kunci seperti itu. Boleh lanjut. Nah, ini bagian monetisasi ya, menghasilkan uang di YouTube. Percaya nggak kalau YouTube itu
bisa buat kalian punya penghasilan. Percaya ya? Walaupun ya gaib kantornya nggak ada di sini. Ya, tapi ini ada yang harus dipenuhi nih kalau kalian benar-benar mau serius nih. Kalian harus punya 1000 subscriber. Ini udah berapa? Ini berapa? Wow. 200 ya, kelas 12 itu. 200 ya, misalkan 200 tinggal nambahin 800 lagi kalau pengen 1000 ya. Kan banyak tuh siswanya. Terus tambah keluarga ya. Ya pinjam aja HP-nya, pinjam HP gitu kan satu ya. Dulu saya kayak gitu, sekarang udah enggak, fokus di konten aja udah. Konsisten harus ya, harus konsisten karena biar si YouTube itu membaca, orang ini nih aktif nih, dinaikin videonya ketika dicari. Kalau misalkan update hari ini, seminggu yang lalu baru upload lagi, itu nggak konsisten namanya, bakal tertimbun lah ibaratnya. Kemudian setelah kalian konsisten, perbaiki sedikit-sedikit videonya, dari yang tadinya videonya ngomongnya balolol dan yang lainnya gitu kan, kalian perbaiki lebih jelas lagi. Beli yang yang kabel itu yang 15.000 juga ada. Pokoknya buat si penonton itu nyaman dengan konten kalian, tertarik gitu ya dengan kualitas video kalian. Promosikan di sosial media, pasti kalian punya WA ya. Punya WA kan kontaknya banyak tuh. Kalian japri aja satu-satu. Minta like dong, like, subscribe gitu. Nah di situ ya. Nah kemudian minta temen yang paling jitu sih, kalau misalkan kalian main, minjem HP-nya aja, HP-nya buka YouTube-nya, paling nanti di unsubscribe lagi. Ya, yang terakhir itu ya jangan pernah berhenti. Kalau berhenti, ya susah ya. Banyak orang-orang yang udah ada iklannya di YouTube, karena mereka nggak ada kreatifnya, mati kreatifnya, walaupun udah ada iklannya, ya mereka berhenti dan akhirnya tidak lanjut gitu ya. Tidak konten lagi, karena sebenarnya tantangan yang sebenarnya itu ketika kalian sudah memenuhi syarat ya. Banyak yang udah ada iklannya tapi berhenti juga. Oke, lanjut. Ada yang berbeda, kalau yang ini YouTube Short ya, video pendek, ini paling mudah menurut saya. Videonya kurang dari 1 menit, bisa berapa detik lah. Nah ini lebih mudah muncul kayak di TikTok nih. TikTok kan layarnya layar berdiri ya. Nah ini YouTube juga udah ada itu, dan ini bisa dimonetisasi, bisa ada iklan, bisa dapat penghasilan. Ini 1000 subscriber tetap, tapi 10 juta penayangan. Kenapa lebih besar 10 juta penayangan? Ini penayangan ya, bukan jam tayang. Kalau yang tadi kan yang pertama 4.000 jam tayang ya. Maksudnya 4.000 jam tayang itu misalkan si A nonton 5 menit, ditambah si B nonton 5 menit, berarti baru 10 menit ya. Kalian harus mengumpulkan 4.000 jam itu ya. Dari laki-laki tadi sudah ada 1 penanya ya. Siapa yang mau bertanya tadi? Aji ya. Oke. Silakan Ci, berdiri Ci. Pertanyaannya apa Ci? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Aji Rizkiana dari kelas 12 IPA 2. Baiklah, di sini saya akan bertanya bagaimana caranya agar kita terus bersemangat di saat kita mencoba untuk menjadi konten kreator, entah itu di TikTok atau di YouTube. Terus kita mencoba untuk menjadi konten kreator gitu Kak. Terus kita mencoba modal iseng gitu Kak, bikin video untuk menjadi konten kreator. Terus kita mencoba upload di TikTok atau di YouTube, tapi kita lihat followers sama viewersnya itu nggak naik-naik gitu Kak. Terus tips singkat dari Kakak gimana caranya agar kita terus bersemangat untuk menjadi konten kreator? Luar biasa sekali pertanyaannya. Seperti yang sudah Ibu janjikan, yang sudah Teteh janjikan, yang bertanya itu akan diberikan hadiah ya. Oke, silakan. Oke. Nah, kita tampung dulu pertanyaan tersebut ya. Sekarang 2 pertanyaan lagi. Silakan.
siapa namanya ini? Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aden Rahman dari kelas 12 IPA 1. Saya izin bertanya, bagaimana mengatasi masalah klaim hak cipta? Karena pernah saya upload video drama, kebetulan drama dari kelas kami kemarin 21. Karena beberapa menit ada lagu berhubungannya, padahal sudah lumayan lah viewsnya. Karena terkena itu, saya hapus, terus upload ulang, ternyata tetap terkena hak cipta. Tipsnya dari kakak itu bagaimana? Terima kasih. Oke, bagus sekali pertanyaan yang kedua. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Siapa yang mau bertanya? Oke. Ini dulu ya, nanti. Ini bertanya status. Sudah menikah? Ya tahu. Hanya status katanya. Ibu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sariah dari kelas 12 MIPA 1. Izin bertanya, bagaimana cara kakak mempertahankan atau konsisten untuk terus berkarya di YouTube di balik semua aktivitas sosial kakak sehari-hari sampai mendapatkan subscriber yang banyak? Atau intinya cara kakak memanage atau membagi waktu antara aktivitas sosial dan membuat konten di YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk ketiga penanya kita hari ini. Oke, bagi yang masih mau bertanya nanti Ibu buka di termin kedua ya, sesi kedua. Jadi sekarang kita beri kesempatan dulu kepada pemateri kita untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut. Langsung saja mungkin kepada Kang Dede, dipersilakan. Ada tadi pertanyaan yang klaim hak cipta, itu berarti udah mulai ya. Kita udah mulai, udah terjerumus di YouTube. Akan nyambung nih. Saya jawab yang itu dulu terkait dengan hak cipta. Kamu pas upload ulang, lagunya udah Diri kita ketika membuat konten cukup. Ya, itu pertanyaannya. Cara mengatasi supaya lebih percaya diri lagi, Kang Dede. Silakan. Pengalaman saya memang tidak langsung percaya diri ya, apalagi kita yang orangnya tertutup gitu, nggak mudah sosialisasi. Kalian kan bisa bikin konten tanpa memperlihatkan muka kalian yang cantik dan ganteng. Gak perlu gini juga kan, halo teman-teman, gak perlu kan. Kalian tinggal balikin aja kameranya ke konten yang mau kalian liput, nggak perlu munculin muka. Nah kalau misalkan muka aja nggak muncul, apa yang perlu nggak percaya gitu kan ya. Sedangkan muka kalian aja nggak kelihatan, cuma kedengeran suaranya doang. Saya rasa kamu bisa mulai dari ngepost atau merekam video yang tanpa ada muka kalian. Nih konten pertama saya itu cara ngidupin Bluetooth di laptop. Siapa yang nggak bisa? Pasti pada bisa kan? Cuma untuk memulai itu saya perlu gitu kan. Biar nanti kan ada yang menghujat, anak kecil juga bisa, kan? Jadi pengennya dihujat gitu.